Timnas Malaya dari sorotan, tiba-tiba banyak wajah-wajah non-Malaya, bahkan Timnas Malaysia tampil mengejutkan saat mengalahkan Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Ini merupakan hasil mengejutkan karena Timnas Malaysia akhirnya bisa mengalahkan Vietnam setelah 10 tahun tak pernah menang. Sekali lagi 10 tahun tak pernah menang. Kok bisa gitu ya? Jangan-jangan dikutip dari bolasport.com. Seperti diketahui, Timnas Malaysia memang belakangan ini dihuni banyak wajah baru. Timnas Malaysia bahkan tampil mengejutkan saat mengalahkan Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Harimau Malaya berhasil mengalahkan Vietnam 4-0 dalam kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni lalu. Ini merupakan hasil mengejutkan karena Timnas Malaysia akhirnya bisa mengalahkan Vietnam setelah 10 tahun tak pernah menang. Kemenangan Timnas Malaysia ini didapatkan setelah FA memutuskan mendatangkan banyak pemain baru untuk memperkuat tim. Namun, yang menjadi sorotan adalah banyaknya pemain naturalisasi yang tiba-tiba datang dan dikatakan sebagai pemain keturunan dari Spanyol hingga Argentina. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, karena ini merupakan langkah baru yang dilakukan FA. FA sebelumnya diketahui sering melakukan naturalisasi dengan mengubah status warga negara pemain asing yang bermain di liga lokal. Kali ini mereka menggunakan jalur keturunan dan nama-nama pemain naturalisasi pun langsung mendapat sorotan. Ada beberapa nama pemain yang telah resmi dinaturalisasi dan sudah tampil dalam laga membela Timnas Malaysia. Pemain-pemain naturalisasi yang belum lama ini resmi membela Timnas Malaysia yakni ada Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Imanol Machuca, John Irazabal, hingga Joao Figueiredo. Masuknya nama-nama ini membuat tim asuhan Peter Klamovski pun tampil mentereng dan membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam. Bahkan tim asuhan Kim Sang-sik tak bisa berbuat banyak, karena digempur para pemain Timnas Malaysia dalam laga terakhir mereka. Tak sedikit pihak yang membuat berbagai isu tak sedap. Bahkan media Vietnam tak sedikit yang meragukan dan mempertanyakan apakah pemain-pemain naturalisasi Timnas Malaysia tersebut sah. Menanggapi hal ini, Presiden FAM, Datuk Muhammad Joehari Ayub mengatakan bahwa Malaysia telah melakukan naturalisasi sesuai dengan prosedur yang ada. Ia memastikan bahwa FAM memakai regulasi yang jelas dari FIFA terkait pemain untuk dinaturalisasi. Mereka menggunakan regulasi yang mana diatur bahwa pemain keturunan bisa membela negara yang bersangkutan apabila memiliki darah keturunan dari ibu atau ayah kandung selain itu, memiliki kakek atau nenek kandung yang lahir di negara yang bersangkutan. Aturan ini bisa digunakan apabila pemain tersebut sudah tinggal di negara tersebut selama 5 tahun secara beruntun saat usianya telah di atas 18 tahun. Dengan aturan yang ada ini, FA menegaskan bahwa pihaknya telah mengikuti aturan yang ada. Oleh karena itu, ia menegaskan pemain Timnas Malaysia sudah sesuai dengan aturan FIFA dan dipastikan sah. Kami memiliki pemain keturunan yang telah diperiksa oleh FIFA, hadapi Timnas Indonesia, ujar Datuk Muhammad Joehari Ayub sebagaimana Malaysia U23 dari media Malaysia dengan 3 klub Liga Super. Selasa, 1 Juli Timnas 2025. Malaysia U23 bersiap jelang semuanya diverifikasi secara menyeluruh dan sesuai dengan instruksi dari FIFA U23 2025.
Mereka dijadwalkan menjalani laga uji coba melawan 3 klub Liga Super Malaysia. Piala AFF U23 2025 diketahui akan digelar di Indonesia pada 15 hingga 29 Juli 2025. Malaysia U23 tergabung dalam grup A bersama Timnas Indonesia U23, Filipina U23, dan Brunei Darussalam U23. 1. Malaysia U23 bersiap. Pelatih Timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, telah memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC. Lewat program bernama The Elite Games, pemain-pemain terbaik dicari untuk mengisi skuad final Malaysia U23. Pemain-pemain yang terpilih nantinya akan menjalani TC lanjutan sebelum bertolak ke Indonesia. Pasukan Nafuzi akan memulai TC lanjutan dengan pemain-pemain terpilih pada 1 Juli 2025. Pemusatan latihan berikutnya dijadwalkan mulai 1 Juli hingga 12 Juli.